judul dari Project Dasar Learning kali ini kami mengambil sebuah topik, yaitu pembuatan sistem pendeteksi banjir berbasis IoT. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nimade Sri Ariantini sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Pantai Kauna sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Lorena Rim Aneru sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Yuliana Gloria Angsukut sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Lorena Rim Aneru, NIM 22024172 dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur-alur flowchart. Yang pertama yaitu mulai. Alur selanjutnya yaitu input jarak sama dengan 100 cm, siaga 1 sama dengan 25 cm, siaga 2 sama dengan 45 cm, siaga 3 sama dengan 65 cm, siaga 4 sama dengan 85 cm. Nah, alur selanjutnya yaitu mengenai proses pengukuran tinggi air. Tinggi air sama dengan jarak kurang gap. Gap sama dengan jarak sensor ke permukaan air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kondisi jika kurang dari 25 ya berstatus aman. Kondisi alur selanjutnya yaitu jika lebih dari sama dengan 25 kurang 45 ya berstatus siaga 1. Alur selanjutnya yaitu jika lebih dari sama dengan 45 kurang 65 ya berstatus siaga 2. Alur selanjutnya yaitu jika lebih dari sama dengan 65 kurang 85 ya berstatus siaga 3. Alur selanjutnya yaitu jika lebih dari 85 ya berstatus bahaya. Jika tidak, maka akan kembali ke kondisi selanjutnya. Bila status aman, maka selesai. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nimade Sri Ariantini. Saya dari kelompok 1. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sintaks kode di Arduino IDE yang sistem kami pakai. Yang pertama di sini ada link untuk koneksi ke Blink yang ini. Kemudian di sini juga ada SSID dan juga password dari hotspot yang kita gunakan, dan di sini kami menginput jarak dari sensor ke dasar itu 100 cm, dan siaga 1 itu kita inputnya 25, siaga 2 45 cm, siaga 3 65 cm, dan juga bahaya 85 cm. Kemudian di sini selanjutnya kita memanggil library yang kita gunakan. Kemudian di sini juga ada, nah, string pin ini kita hubungkan. String pin yang ada pada sensor ultrasonik ini kita hubungkan di port 5D SP32, dan echo pinnya kita hubungkan di D18, dan untuk buzzernya kita hubungkan di D19. Selanjutnya ini ada boolean notif aman sama dengan true. Itu artinya nilainya akan, jika bernilai benar, maka kondisi akan berada di aman atau notif aman. Dan begitu seterusnya. Long duration itu artinya panjang durasi. Kemudian kita masuk ke void setup. Nah,
Fire Up ini tring pin itu sebagai output di mana dia akan mengeluarkan gelombang suara, dan juga echo pin sebagai input yaitu menerima pantulan dari gelombang suara, dan buzzer itu output mengeluarkan suara. Nah, misalnya ini di LCD set kursornya itu 1,0, itu artinya dia berada di baris pertama kolom ke-0. Nah, akan timbul tulisan atau akan terprint tulisan di LCD sistem monitoring. Dan begitu juga untuk yang 3,1, 2,2. Kemudian setelah jeda 2000 delay, LCD-nya akan clear. Kemudian kursor akan menampilkan atau LCD akan menampilkan koneksi ke blink. Setelah jeda 1000 delay, maka kemudian buzzer berbunyi, kemudian buzzer off, kemudian buzzer berbunyi lagi dan off lagi. Artinya buzzer berbunyi sebanyak 2 kali. Begitu juga untuk set kursor yang ini ya, sama seperti di atas. Nah, selanjutnya setelah Quiet Setup berakhir, kita masuk ke void loop atau perulangan. Baik, perkenalkan, nama saya Yuliana Gloria Ansuput, anggota kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan code. Dan untuk string pin low, string pinnya itu mati. Setelah itu untuk dua delay cross second ini, string pin akan hidup kembali dan akan mati. Setelah itu echo pin akan hidup untuk menerima. Jadi di sini setelah string pin mati dan hidup kembali untuk mengirim, setelah itu string pin mati dan echo pin akan hidup kembali untuk menerima. Untuk integer gap di sini integer, jadi gap sama dengan durasi kali 0,034 bahagi 2. Di sini ini adalah rumusnya. Untuk ketinggian air sama dengan jarak kurang gap. Begitu juga ini adalah rumusnya. Tinggi air kurang dari 0, tinggi air sama dengan 0. Jadi di sini untuk ketinggian air, jadi berapa tadi ketinggian airnya di atas? 100 enggak sih? Ini masih tetap sama. Nah, ini untuk jika tinggi air kurang dari siaga 1, maka buzzer akan mati dan berstatus aman. Kita bisa lihat di sini. Untuk color berada di sini ya, menggunakan warna hijau. Dan di sini jika tinggi air kurang dari siaga 1, ini kan sudah tadi. Untuk seterusnya di bawah ini, dan akan muncul status aman. Di notif akan muncul notif dari blink ya. Jadi jika tinggi air lebih dari siaga 1 dan tinggi air kurang dari sama dengan siaga 2, maka buzzer akan hidup kembali. Setelah itu beberapa menit buzzer akan mati. Untuk status siaga 1 dan akan muncul di untuk warna menjadi warna orange. Untuk notif dari blink, info ketinggian air berstatus siaga 1. Untuk yang di bawahnya, jika tinggi air lebih dari siaga 2
dan tinggi air kurang dari siaga 3, maka buzzer akan hidup sebanyak 2 kali. Buzzer akan hidup sebanyak 2 kali berstatus siaga 2. Dan warna akan berubah menjadi warna orange. Untuk notif blink ketinggian air berstatus siaga 2. Dan untuk siaga 3 sama, dan buzzer akan berbunyi 3 kali. Untuk warna akan berwarna orange. Untuk bahaya, jika tinggi air lebih dari bahaya, maka buzzer akan hidup. Setelah buzzer hidup, status akan tertera bahaya dan akan berubah menjadi berwarna merah. Untuk notif dari blink, info ketinggian air berstatus bahaya. Jadi sekian penjelasan dari saya. Ucapkan terima kasih. Baiklah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai web server dari sistem yang kami gunakan. Di sini sistem kami menggunakan web server Blink untuk memantau kondisinya. Pertama yang kita lakukan yaitu kita harus membuat template terlebih dahulu dengan cara new template. Kemudian klik. Di sini saya sudah new template, klik di sini, klik nama template yang akan kita buat, SP32, kemudian done. Di sini saya sudah membuat satu template untuk perangkat saya, yaitu deteksi banjir. Selanjutnya kita buka di sini data streamnya. Saya menambahkan 3 data stream. Yang pertama di F0 ada tinggi air bertipekan data integer dan unit cm, dan juga V1 bertipe datakan string yang menunjukkan status. Dan selanjutnya indikator F2 bertipekan data integer, dan selanjutnya ada di sini saya menambahkan web dashboard. Yang pertama itu saya menggunakan gauge untuk menampilkan ketinggian air, dan juga label untuk menampilkan status, dan juga LED untuk menampilkan indikatornya. Jadi jika kita sudah mengatur data stream dan juga web dashboardnya, kita akan membuat device. Cara membuat device yaitu new device, lalu from template, lalu pilih template yang tadi sudah kita buat. Sini saya sudah membuat satu device. Kita klik device-nya. Ini ya. Terakhir kami melakukan percobaan yaitu tinggi air menunjukkan 17 cm, status aman, indikator berwarna hijau. Nah, untuk menghubungkan Blink dan juga coding di Arduino IDE, kita akan memastikan kode yang ada di sini. Klik copy to kode, kemudian kita akan pergi ke Arduino IDE, kemudian kita pastikan di sana. Baiklah, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Fandri Kaunang dari kelompok 1. Pada saat ini saya akan menjelaskan rangkaian yang kami buat. Dan di sini sistem ultrasonic. Dan yang warna coklat ini GND kita sambungkan ke ESP32 GND. Dan yang kedua kabel warna merah Echo kita sambungkan di SP32 di
D18. Yang kabel orange trigger kita sambungkan di ESP32 di D5. Dan yang keempat, kabel warna kuning ACC kita sambungkan di SP32 5 volt. Dan di sini ada LCD di GND. Di sini kabel warna kuning kita sambungkan ke SP32 GND. Dan yang kabel orange FCC kita sambungkan ke SP32 5 volt. Dan yang kabel merah SDA kita sambungkan ke SP32 di D21. Dan terakhir SCL kabel warna coklat kita sambungkan ke SP32 D22. Dan yang terakhir di sini ada plus dan minus. Di sini plusnya warna hitam kita sambungkan ke D19. Dan yang terakhir kabel warna putih minus kita sambungkan ke GND. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menguji alat sistem pendeteksi banjir yang telah kami buat. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencolokkan adaptor ke dalam stop kontak. Selanjutnya LCD akan menyala dan sedang melakukan koneksi ke blink. Itu menandakan sudah terkoneksi. Kemudian kita akan coba mengukur sebuah jarak. Kita coba, tertampil pada LCD ketinggian air itu 64 cm dan berstatus siaga 2. Kita bisa dilihat di notif blink. Selanjutnya akan tertampil. Kemudian jika kita tekan notifnya, maka akan timbul seperti ini. Maka jika kita rubah juga jaraknya, maka akan otomatis terupdate di blink. Alat ini diibaratkan sebagai permukaan air, di mana untuk menghitung rumus ketinggian air harus menggunakan perhitungan jarak sensor dengan dasar dikurangi dengan jarak sensor ke permukaan air. Selanjutnya kita akan mencoba percobaan selanjutnya. Baiklah, jika jarak ketinggian air mencapai 2 cm, maka akan berstatus aman. Kita naikkan lagi ketinggian airnya. Jika 27 cm, maka akan jika ketinggian air mencapai 30 cm, maka akan berada dalam status siaga 1.
Baiklah, jadi di sini status sudah menunjukkan status siaga 3. Ini kita coba lebih dekat lagi. Ini menandakan status bahaya jika jaraknya mencapai 89 cm. Baiklah, jadi sekian pengujian alat dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Audio Jungle.